Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan alqaili fi kitabihil Qur'an wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat untuk kita sekalian, terutama kepada diri khatib pribadi, agar senantiasa berupaya dan berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah. Allah pencipta segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada tempat dan arah, serta maha suci dari bentuk dan ukuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam beberapa hari terakhir, jamaah haji Indonesia berdatangan secara bertahap pulang ke kampung halamannya masing-masing. Tentu mereka pulang tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa oleh-oleh yang sebagian diantaranya langsung mereka beli dan datangkan dari tanah suci. Oleh karena itu, tema khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini adalah tentang buah tangan atau oleh-oleh yang biasa dibawa oleh jamaah haji dan umroh dan dihadiahkan kepada para tamu sekembalinya mereka dari tanah suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa oleh-oleh yang biasanya dihadiahkan para jamaah haji dan umroh kepada para tamu sesampainya mereka tiba di tanah air. Yang pertama adalah siwak. Mengenai keutamaan siwak, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-siwaku madharatun lil fam mardatun lirrabb. Yang mananya adalah siwak ini adalah alat yang digunakan untuk membersihkan mulut dan perantara untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan di kesempatan yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, raq'atani bisiwak afdalu min sab'ina raq'atan min ghairi siwak. Yang maknanya 2 rakaat yang disertai dengan siwak itu lebih baik, lebih utama, dan lebih diprioritaskan dibandingkan 70 rakaat tanpa disertai dengan siwak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siwak ini adalah kayu atau semacamnya yang digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut. Boleh menggunakan semua jenis kayu, namun yang paling utama digunakan adalah kayu yang bernama arok. Disunahkan bersiwak ketika hendak mengerjakan sholat, ketika akan berwudu, setelah membasuh kedua telapak tangan saat wudu, sebelum tayamum, sebelum membaca Al-Quran, pada saat gigi menguning, pada saat tawaf, ketika bangun dari tidur. Disunahkan pula saat bersiwak adalah menggunakan tangan kanan, memulai dari bagian kanan mulut, kemudian kembali ke tengah, lalu dijalankan ke arah kiri mulut, hingga kembali lagi ke tengah. Setelah itu dijalankan di langit-langit mulut dengan lembut, disertai niat ingin mendapatkan kesunahan. Adapun di antara manfaat siwak adalah membersihkan mulut, meraih ridho Allah, menguatkan gusi, melipat gandakan pahala,
memutihkan gusi, membantu mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya dan mengingatkan dua kalimat syahadat menjelang kematian. Siapakah di antara kita yang tidak berharap mampu mengucapkan dua kalimat syahadat ketika maut menjelang? Oleh karenanya, marilah kita jaga dan kita pelihara sunnah yang agung ini. Yang kedua adalah air zam-zam. Disunahkan untuk meminum air zam-zam. Seseorang yang mempunyai hajat atau keperluan tertentu, hendaklah minum air zam-zam dengan niat agar dikabulkan hajatnya dan hendaknya membaca doa berikut sebelum meminumnya. Allahumma innahu balaghani anna nabiyyaka qol ma'u zamzam lima syuribalah. Allahumma inni ashrabuhu sa'ilan ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, sungguh telah sampai kepadaku berita bahwa nabimu bersabda, air zam-zam bermanfaat untuk tercapainya tujuan sesuatu dengan niat orang yang meminumnya. Ya Allah, maka aku meminumnya dengan memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, serta kesembuhan dari segala macam penyakit. Setelah itu, memohon hajatnya yang ia kehendaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kurma. Kurma ini sangat banyak sekali jenisnya. Di antara sekian banyak jenis kurma adalah kurma yang paling banyak mengandung manfaat dan khasiat, yaitu kurma ajwah atau kurma ajwadul Madinah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasabbaha kulla yaum sab'ata marati ajwatin lam yadurruhu fi dzalikal yaumi summun wala sihr." Yang maknanya, barang siapa yang setiap pagi hari memakan 7 buah kurma ajwah, maka di hari itu ia tidak akan terkena bahaya oleh racun maupun sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang keempat adalah tasbih. Di antara hadiah haji dan umroh adalah tasbih. Para ulama ahlu sunnah menegaskan bahwa tidak mengapa menggunakan tasbih untuk berzikir, karena ia selalu mengingatkan orang yang membawanya untuk mengingat Allah serta mengagungkannya. Suatu ketika salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan di hadapannya 4.000 biji kurma untuk bertasbih. Rasulullah melihatnya dan sama sekali tidak mengingkarinya. Berdasarkan hal ini, para ulama memahami bahwa berzikir dengan tasbih itu hukumnya adalah boleh, bukan bid'ah apalagi haram sebagaimana didengungkan oleh sebagian kalangan. Hanya saja berzikir dengan menggunakan jari-jari tangan lebih utama berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikunna bit tasbihi wat tahlili wat taqdis waqidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Yang mananya adalah hendaknya kalian bertasbih, bertahlil serta menyucikan Allah, dan hitunglah dengan jari-jari tangan kalian, karena di hari kiamat jari-jari tangan itu akan ditanya dan disuruh berbicara memberikan kesaksiannya. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan berbicara kepada jari-jari tangan untuk bersaksi bagi para pemiliknya mengenai apa yang mereka lakukan di dunia, yaitu berzikir dan menyebut asma Allah disertai menghitung jumlah zikir itu dengan jari-jari tangan mereka. Bahkan di dunia, hal semacam ini pernah terjadi. Seorang ulama, Al-Hafidh Ibnu Asakir menceritakan dalam kitabnya Tarikh Dimashq bahwa suatu ketika Abu Muslim Al-Khawlani, salah seorang wali dari kalangan tabi'in, tengah berzikir dengan menggunakan tasbih. Kemudian ia tertidur. Tasbih itu pun berputar sendiri di tangannya pada saat ia tidur, sembari dari tasbih itu berucap, Subhanaka ya mumbitan nabat wa ya daimas sabat. Maha suci engkau ya Allah, zat yang menumbuhkan tumbuhan
dan Engkau adalah Zat yang Maha Kekal. Ketika Abu Muslim terbangun, ia memanggil istrinya dan mengatakan, "Wahai Ummah Muslim, kemarilah, lihatlah keajaiban yang luar biasa ini." Pada waktu Ummah Muslim tiba dan melihat tasbih itu berputar sembari membaca zikir, sesaat itu tasbih tersebut diam dan berhenti berputar. Peristiwa ini terjadi di dunia dan merupakan bukti yang menguatkan apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, saat jari-jari tangan akan berbicara dan bersaksi untuk para pemiliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah kita mengambil keberkahan di bulan Dzulhijjah ini dan tentunya menyambut bulan berikutnya, yaitu bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perdalam keilmuan agama Islam kita tingkatkan kualitas ibadah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya serta menjauhi berbagai macam larangannya. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan suatu saat nanti kita diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, berumroh, dan tentunya berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah, Subhanallah.